Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julia Utamiantia Putri, saya dari kelas IF3A reguler dengan NPM 201111018. Di sini saya ada tugas membuat video ringkasan tentang film The Pursuit of Happiness. Kita mulai. Nah, kita mulai ya. Di sini film The Pursuit of Happiness itu menceritakan perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak mempunyai uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Nah, Chris Gardner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat kerja yang tinggi, dan mempunyai impian yang besar untuk keluarganya. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor alat kedokteran yang baru dan canggih. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian yang besar, Chris memberanikan mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok alat persediaan kedokteran tersebut. Dan ia juga memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Setelah dicoba dipasarkan, dia baru sadar bahwa alat kedokteran itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Presentasi demi presentasi ke setiap dokter yang ada di wilayahnya pun ia lakukan. Kemudian, kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat Chris ini mulai kesulitan dalam keuangannya. Istrinya pun harus bekerja dalam 14 hari di tempat laundry demi membantu membiayai hidup keluarganya. Anaknya pun dititipkan di sebuah tempat penitipan anak yang murah dari pagi sampai sore. Kemudian akan dijemput oleh Chris saat selesai dengan kunjungan ke dokter. Nah, biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan beban hidup yang dirasa semakin berat membuat istri Chris itu tidak tahan dengan kondisi tersebut dan memutuskan untuk pindah ke saudaranya yang ada di New York. Tetapi rasa cinta Chris dan keinginan agar anaknya mengenal ayahnya membuat dia memutuskan dia yang akan membesarkan anaknya. Kondisi keuangan Chris menjadi semakin parah dan pada akhirnya diusir dari pemilik rumah kontrakan karena sudah tidak membayar biaya sewa berbulan-bulan. Dia dan anaknya akhirnya harus tinggal di toilet, di kamar mandi, di stasiun kereta api dan mengunci di kamar mandi stasiun kereta api dan harus mengunci pintunya agar bisa tidur di dalamnya. Berhari-hari seperti itu, akhirnya Chris bisa menemukan tempat penampungan tunawisma yang memberikan kamar gratis. Tetapi, mereka setiap pagi harus membawa barangnya kembali, dan setiap sore harus mengantri dengan ratusan tunawisma lainnya, dan bila beruntung bisa mendapatkan kamar lagi. Sambil terus menjual sisa alat kedokteran yang dimilikinya, Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan Ferrari merahnya dan tampak sangat sukses. Keinginannya untuk sukses membuat dia memberanikan diri untuk bertanya, "Apa pekerjaan Anda sehingga bisa memiliki mobil Ferrari yang cantik ini?" Orang tersebut menjawab, "Saya seorang pialang saham." Dari sana timbul impian lagi, dan dia mencoba melamar di sebuah perusahaan sekuritas untuk menjadi seorang pialang saham. Nah, perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka hanya memilih 1 dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama 6 bulan pendidikan, mereka tidak akan menerima gaji apapun. Demi impian barunya tersebut, Chris rela melewati proses pendidikan dan seleksi yang berat tersebut, dan dia harus bisa mengatur dan menghadapi banyaknya kesulitan antara belajar menjadi pialang saham, mengantar dan menjemput anaknya di tempat penitipan anak, dan antri di sore hari di tempat penampungan tunawisma. Sering tidak makan agar menghemat uang yang tinggal sedikit, dan masih harus mencari calon pelanggan untuk perusahaan pialang sahamnya. Nah, setelah melalui 6 bulan perjuangan dan semua kesulitan yang harus dihadapi, Chris akhirnya terpilih untuk menjadi pialang saham dan memulai karirnya di industri itu.
Chris Gardner akhirnya menjadi seorang pialang saham yang sukses, yang kemudian mendirikan perusahaan pialang sendiri dan menjadi multimiliarder yang dermawan dalam membantu menyediakan tempat penampungan bagi para tunawisma, mengingat dia pernah mengalami hal tersebut. Nah, mungkin itu ringkasan dari film The Pursuit of Happiness. Di sini kita dapat mengambil pelajaran ya. Yang pertama itu anything is possible atau segala sesuatu itu mungkin. Kenapa sih segala sesuatu itu mungkin? Kayak misalnya kita punya impian yang menurut orang lain tuh nggak mungkin deh kamu bisa ini. Kalau misalnya kita percaya sama diri kita sendiri dan kita tetap berusaha untuk bisa menggapai impian kita itu, gak ada yang gak mungkin, karena Tuhan pun pasti akan membantu kita untuk mencapai impian kita tersebut kalau kitanya pun kayak, aku bisa nih mendapatkan impian aku tersebut, asal aku berusaha dengan sebaik mungkin, gitu. Yang kedua itu, untuk mencapai kesuksesan, jangan takut akan kata kegagalan. Kenapa? Karena kegagalan itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Gak mungkin dong orang yang tiba-tiba langsung sukses. Pasti dia juga akan gagal, atau ia akan mengalami kesulitan dan berbagai macam kesulitan yang akhirnya ia bisa menjadi sukses. Gitu. Terus yang ketiga, lakukanlah pekerjaan atau karir yang kita senangi atau kita cintai. Kenapa sih kita harus melakukan pekerjaan yang kita senangi atau kita cintai? Karena kalau misalnya kita melakukan pekerjaan yang kita senangi atau kita cintai, kita tidak akan terbebani. Kayak misalnya aku seneng menyanyi, ya otomatis dong kalau misalnya aku seneng nyanyi, aku pengen jadi penyanyi karena aku tahu basic aku tuh di situ gitu. Aku nggak akan mau kemana-mana lagi gitu. Pokoknya pelajarannya jangan patah semangat kalau misalnya mengalami kegagalan. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi.